Ketemu lagi bersama Koyo di sesi Learning with Koyo. Hari ini kita membahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Yaps, kita akan belajar mengenai materi linguistik tentang morfologi. Kalian pernah dengar mengenai morfologi? Apa kata ini masih asing buat kalian? Kalau Koyo sendiri masih asing. Hehehe. Kali ini Koyo nggak sendirian loh. Ditemenin dua kakak baik hati yang akan menjelaskan mengenai morfologi. Yuk kita sama-sama nikmatin videonya. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kenalin, namaku Kak Tira. Di sini aku beserta rekanku akan memaparkan materi tentang morfologi. Simak baik-baik ya. Definisi morfologi ialah ilmu yang mempelajari bentuk, perubahan, dan makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata. Misalnya pada kata sepeda tidak sama dengan bersepeda, kata jalan tidak sama dengan kata berjalan. Lalu objek morfologi dibagi menjadi dua, yakni morfem dan kata. Mari kita lanjut mengenai pembahasan tentang morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil dalam bahasa dan memiliki makna. Morfem sendiri tidak dapat dipecah menjadi lebih kecil lagi. Pembagian morfem ada morfem bebas, yakni dapat berdiri sendiri dan dapat langsung menjadi unsur kalimat. Contohnya saya, duduk, kursi. Ada morfem terikat atau afiks, yakni harus terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu kata. Contohnya meng, men, meng. Misalnya pada kata bersepeda diberi imbuhan ber dan juga kata sepeda. Selain itu, morfem terikat juga dipecah dalam beberapa jenis. Bentuk terikat unik, contohnya lauk pauk, basah kuyup, terikat prakategorial, guna, sesal, terikat preposisi dan konjungsi, kalau, pada, dan. Lalu ada morfem utuh, contohnya kata meja, kursi, di. Morfem tersebut utuh susunannya dan tidak dapat dipisah. Morfem terbagi, contohnya pemakaman, memiliki kata dasar makam, tidak mungkin dipisah menjadi pemakam atau makaman. Morfem segmental, morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti kata lihat, lah, sikat. Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Morfem suprasegmental dibentuk oleh unsur suprasegmental meliputi tekanan, nada, dan durasi. Jadi sejauh ini kalian sudah paham belum mengenai materi morfologi? Oh iya, sebelumnya kenalin aku Kak Van yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Di dalam morfologi kita pasti menemui adanya istilah alomorf. Alomorf sendiri adalah anggota dari sebuah morfem. Contohnya saja alomorf me yang terdiri dari imbuhan mem, men, menye, meng, menge, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk ke dalam alomorf me. Selain itu, di dalam morfologi kita juga bisa menemukan istilah seperti morfem beralomorf zero yang biasanya terdapat dalam kata-kata berbahasa Inggris. Contohnya seperti kata read yang berarti membaca. Read ini akan tetap dibaca read apabila diubah menjadi kata kerja lampau. Selanjutnya morfem bermakna leksikal atau yang bisa disebut morfem bebas. Morfem bebas sendiri contohnya seperti pagar, aku, kucing, pohon, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, morfem bermakna leksikal adalah morfem terikat. Biasanya morfem terikat ini berupa imbuhan. Kita beralih ke materi selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, afiks merupakan satuan terikat yang apabila ditambahkan ke dalam sebuah kata akan membentuk kata baru yang maknanya akan berhubungan dengan kata asalnya. Pembagian afiks sendiri terdapat 3, yakni afiks berdasarkan posisi, diantaranya adalah prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Berdasarkan kemampuan melekatnya dibagi menjadi afiks produktif dan improduktif. Sedangkan berdasarkan asal afiks dibagi menjadi afiks asli, yaitu afiks yang berbahasa Indonesia, dan afiks asing, yaitu afiks yang berasal dari bahasa asing. Kemudian ada proses afiksasi. Proses afiksasi sendiri terdapat 4 pembagian, yaitu penciptaan kata baru. Misalnya aqua sering direferensikan sebagai air putih, maupun odol yang seringkali diasosiasikan menjadi pasta gigi. Yang kedua ada peminjaman kata, misalnya dari kata vlog dan healing. Untuk komposisi sendiri adalah proses afiksasi yang menggabungkan dua kata atau lebih.
Contohnya misalnya kata buah hati, panjang tangan, cindera mata, rumah makan. Dan yang terakhir adalah proses afiksasi, penambahan morfem terikat ke morfem bebas yang akan membentuk makna lain. Berikutnya ada proses derivasional, yaitu penambahan afiks yang akan mengubah kelas kata. Misalnya di sini kita mempunyai kata kerja makan. Ketika kita menambahkan an ke belakang kata makan ini, akan berubah menjadi kata benda, yakni makanan. Dan selain itu ada proses infleksional, yaitu penambahan afiks yang tidak mengubah kelas kata. Misalnya kita mempunyai kata kerja main, lalu kita tambahkan imbuhan ber di depannya, akan tetap menjadi kata kerja, yakni bermain. Kita akan membahas mengenai bentuk kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas terkecil yang bermakna dan disusun oleh satu atau beberapa morfem. Kata dasar sendiri adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata berimbuhan. Sedangkan kata berimbuhan adalah kata yang mengalami bentuk akibat melekatnya afiks. Di sini juga terdapat kata ulang atau yang bisa disebut reduplikasi, adalah kata yang mengalami perulangan. Ada pengulangan seluruh, misalnya sepeda-sepeda, pengulangan sebagian, misalnya berjalan-jalan, dan pengulangan kombinasi, misalnya kehitam-hitaman. Modifikasi internal sendiri adalah pembentukan kata dengan menambahkan unsur ke dalam kerangka. Misalnya dalam bahasa Arab, yakni unsur KTB, atau yang bisa disebut kata kataba, yang berarti menulis. Sublisi yaitu proses morfologi yang menyebabkan munculnya bentuk yang sama sekali baru. Misalnya dalam bahasa Inggris, terdapat kata go dan when yang memiliki arti yang sama. Pemendekan atau abreviasi adalah penggalan kata menjadi singkat namun memiliki makna yang sama. Contohnya misalnya laboratorium disingkat menjadi lab dan dokter menjadi doc. Untuk singkatan sendiri, misalnya NY adalah nyonya dan IR adalah insinyur. Untuk akronim biasanya lebih sering digunakan untuk menyingkat nama sebuah instansi. Misalnya BIN atau Badan Intelijen Negara, SMA atau Sekolah Menengah Atas, dan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Untuk blending, untuk yang terakhir yaitu blending, yaitu pencampuran antara dua kata. Misalnya mabar artinya main bareng, lalu ada kata salting yang artinya salah tingkah. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai morfem, kata, dan afiks. Kalian pastinya sudah mengerti dong mengenai morfologi. Terima kasih sudah menyaksikan sesi belajar hari ini. Nikmati video Koyo yang lainnya ya. Jangan lupa tersenyum semuanya.